Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan nikmat-Nya. Perkenalkan, nama saya Risa Widirahayu dengan NIM 0445482267 dari Prodi Manajemen. Ingin menyampaikan diskusi 4 Bahasa Indonesia, yaitu gagasan tentang topik COVID-19. Di sini saya akan menyampaikan gagasan mengenai topik COVID-19, yaitu pengaruh pandemi COVID-19 terhadap perekonomian nasional. Apa itu COVID-19? COVID-19 merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus corona dan menimbulkan gejala utama berupa gangguan pernapasan. Virus ini pertama kali muncul di Wuhan, China. Coronavirus menyebar secara cepat ke berbagai negara lain, termasuk Jepang, Thailand, Korea Selatan, bahkan Indonesia. Aturan yang ditetapkan pemerintah mengenai COVID-19. Yang pertama, social distancing, yaitu kondisi di mana masyarakat dilarang melakukan kontak fisik dengan orang lain guna mengurangi peluang penularan penyakit. Yang kedua, lockdown, yaitu suatu keadaan darurat yang membuat seseorang untuk tidak diperbolehkan keluar rumah dalam kurun waktu tertentu. Yang ketiga, WFH atau work from home, yaitu bekerja dari rumah. Tentu jika dilihat dalam situasi pandemi COVID-19, WFH merupakan bentuk kebijakan pemerintah guna mencegah penularan penyakit selama menuju dan berada di tempat kerja. Segala aktivitas dilakukan di rumah masing-masing. Yang keempat, PPKM, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat, yaitu pemerintah sejak awal tahun 2021 memberikan kebijakan untuk menangani pandemi COVID-19 di Indonesia dengan pembatasan sosial berskala besar yang berlangsung di sejumlah wilayah di Indonesia. Dampak terhadap perekonomian nasional. 1. Melemahnya daya beli masyarakat secara luas. PPKM yang terus berlanjut dengan berbagai aturan pengetatan menghambat masyarakat untuk beraktivitas ekonomi, sehingga berpengaruh terhadap naik turunnya sektor ekonomi, terutama daya beli masyarakat jadi berkurang. Yang kedua, menurunnya angka investasi. Ketidakpastian akibat pandemi COVID-19 mengakibatkan banyak masyarakat ragu untuk memulai investasi. Pengusaha pun demikian, ada keraguan apakah investasi yang dilakukan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat. Yang ketiga, pergeseran pola bisnis. Maksudnya yaitu pembatasan akses mobilitas masyarakat untuk bertemu dalam berbagai kegiatan mengakibatkan tumbuhnya pergeseran bisnis model yang ada saat ini. Semua pihak dituntut untuk beradaptasi dengan bisnis model yang baru. Yang keempat, pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Pembatasan pertemuan, pembatasan aktivitas berkerumun menjadi pemicu perlu adanya inovasi dengan pemanfaatan teknologi. Solusi yang harus dilakukan. 1. Membangkitkan perekonomian digital. Keterlibatan teknologi digital semakin meningkat untuk menjaga aktivitas perekonomian tetap berjalan tanpa harus memerlukan tatap muka, yaitu dengan penggunaan platform e-commerce. Perekonomian digital di Indonesia juga diprediksi akan meningkat kontribusi sebesar 18,87% pada produk domestik bruto nasional pada tahun 2030. Yang kedua, kebijakan pemberdayaan UMKM. Peran UMKM dalam pertumbuhan ekonomi suatu negara tentu saja tidak dapat dikesampingkan. Indonesia merupakan salah satu negara yang sangat bergantung pada keberadaan UMKM. 3. Kerjasama antar pelaku bisnis. Salah satu caranya adalah dengan membangun kerjasama dalam bidang ekonomi. Hal ini diperlukan untuk saling bertukar benefit yang dimiliki oleh pelaku bisnis masing-masing dalam rangka saling dukung dalam aktivitas perekonomian. Kesimpulan yang dapat saya ambil yaitu COVID-19 adalah pandemi yang disebabkan oleh virus corona dan gejala utamanya adalah gangguan pernapasan.
Adanya COVID-19 telah berdampak pada melemahnya perekonomian nasional. Namun dengan upaya pemerintah dan seluruh lapisan masyarakat, diharapkan perekonomian dapat pulih kembali dan masyarakat dapat beraktivitas seperti biasa. Sekian gagasan dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf, dan atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.